Cek cek 1 2 3. Iya, ini masih ada 8 siswa yang baru masuk ya. Kita tunggu beberapa saat lagi karena di kelas sebelumnya tadi ada sekitar 23 siswa yang hadir. Ini baru 8 siswa ya. Kita agak nyantai sedikit. Nanti kalau misalnya beberapa menit ke depan belum tambah juga, kita mulai ya. Hmm? Enroll kah? Kayaknya tadi saya tidak ini deh, tidak centang untuk suruh enroll deh. Oh gitu ya. Sebentar saya cek. Hmm, oh iya. Maaf sekali ya. Tadi sebelum saya yes untuk ininya. Aduh, maaf, maaf, maaf. Ini baru saya cek untuk apa ini? Untuk mengizinkan bahwa siswa-siswa masuk tanpa login itu saya no, belum saya yes. Jadi ya kalian harus enroll ini kalau begini. Waduh, gimana dong? Soalnya kalau kelasnya sudah berlangsung seperti ini nggak bisa diedit lagi. Nggak bisa didobrak ya pintunya ya. Eh, invite attendee. Oh, bisa. Boleh. Kita tunggu bentar lagi aja ya, sekitar 7 menit lagi ya, biar nanti kita pas mulainya. Nanti kita tambah ke waktunya. Kalau misalnya ada yang telat. Maksudnya gimana tuh? Saya bikin kelas lagi.
Kalau mau diulang, tak bagiin lagi. Gimana? Saya ulang ya.
Cek cek 1 2 3, bisa dengar suara saya? Oke, sekarang udah bahagia kan ya, bisa masuk kelas tanpa enroll. Iya, tadi saya minta maaf ya. Dalam pembuatan kelas, link kelas, mungkin saya terburu-buru pada tadi siang waktu saya memberikan link kelas ke kalian, sehingga saya tidak cek untuk eh, apa ya namanya, pengizinan dari teman-teman sekalian untuk masuk tanpa enroll. Jadi saya klik no. Jadi otomatis kok saya lihat di kelas bahasa Indonesia yang hadir sampai 25, itu kelas PPKN sudah saya tunggu 10 menit kok baru 8 yang masuk. Ternyata tadi ada yang bilang katanya harus enroll dulu. Setelah saya cek, ternyata memang iya harus enroll dulu. Jadi saya membuat kesepakatan dengan teman-teman yang hadir tadi 8 siswa, gimana nih, mau dilanjut atau bikin kelas ulang gitu. Terus teman-teman sepakat untuk buat kelas ulang. Jadi yang tadi saya selesaikan atau saya akhiri, saya finish, kemudian saya buat lagi yang tanpa error. Tadinya saya juga sempat bingung bagaimana ya cara ininya menghapus, karena kalau sudah running kelasnya, kalau sudah jalan kelasnya, misalnya sudah jam ngajar, itu nggak bisa diedit ininya kelasnya. Jadi untuk dihapus pun juga nggak bisa, di cancel pun juga nggak bisa. Satu-satunya jalan ternyata harus diakhiri kelasnya terus buat lagi, karena kalau harus menunggu 40 menit kan lama juga, nanti takutnya kemalaman. Ini udah nih 17 saja yang masuk. Ada yang kesusahan untuk masuk lagi? Oh gitu. Ya udah deh kalau gitu kita mulai ya, takutnya kemalaman nanti kalian pada tidur, saya menjelaskan sendiri lagi. Iya, kita mulai ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan saya di pelajaran yang berbeda tapi dengan tutor yang sama dan siswa yang sama. Kali ini kita bertemu di pelajaran PKN, Pendidikan Keluarga Negaraan. Dan pada malam hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang kelima. Jadi tinggal 2 pertemuan lagi kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Jadi mengingatkan lagi kepada teman-teman supaya bisa bersiap-siap ya untuk belajar dan sebagainya, mempersiapkan tenaga, pikiran dan waktunya itu ya untuk mengerjakan soal UTS nanti ya. Saya paham teman-teman sekalian di sana lagi dingin ya, karena saya mendapatkan informasi sebagian besar wilayah Taiwan di bawah 14, ada yang 11 derajat, ada yang 10 derajat gitu. UTS-nya kira-kira 2 sampai 3 minggu lagi. Jadi kalau sudah pertemuan ke-7, nanti setelah itu akan dilaksanakan ujian tengah semester. Karena punya saya kan kelasnya tepat ya, nggak pernah kosong. Pernah kosong sekali ding, berarti nanti 2 minggu, mungkin 2 minggu lagi. Nah ini sudah pertemuan yang kelima mbak, jadi kan 2 kali lagi terus habis itu UTS. Oke,
lagi ya, ini sudah ada 19 siswa yang sudah hadir dan alhamdulillah tadi terima kasih atas koreksinya. Jadi saya mungkin tidak melihat karena tergesa-gesa tadi waktu saya membuat link kelasnya, sehingga untuk allow attendee without sign up saya nggak centang yes, sehingga teman-teman sekalian pada waktu masuk kelas harus membutuhkan login pakai username sama password. Yang jadi masalahnya kalau teman-teman sekalian lupa gitu ya passwordnya apa, username-nya apa, jadi ya itu masalahnya. Tapi alhamdulillah tadi sudah ada jalan keluarnya. Saya end kelasnya, saya finish kelasnya, kemudian saya bikin lagi kelasnya. Dan selama kurang lebih 40 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama melanjutkan bab 1, dan insya Allah malam hari ini akan kita selesaikan, sehingga untuk pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan di bab selanjutnya, di bab 2. Dan malam hari ini kita masih berbicara tentang budaya politik di Indonesia. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengertian budaya politik, jenis-jenis budaya politik, kemudian budaya politik yang digunakan oleh Indonesia, negara kita itu yang seperti apa, kita sudah membicarakan. Nah, malam hari ini kita akan ada satu topik baru, satu bahasan baru yang tentu saja nantinya akan menambahkan wawasan kalian terkait dengan materi kewarganegaraan, supaya rasa cinta terhadap tanah air kalian itu semakin tinggi, semakin bertambah. Dan hanya sekedar informasi teman-teman sekalian, malam hari ini sebenarnya malam yang malam yang ramai juga di jagat perpolitikan di Indonesia, karena sebagai permulaan ya, pendahuluan ya, ngomong-ngomong tentang politik karena pada malam hari ini adalah debat terakhir, kalau nggak salah debat ketiga, pemilihan wakil daerah ibu kota Jakarta. Untuk bukunya sebentar saya cek ya, saya lupa halaman berapa, saya bukakan dulu. Bagi kalian yang mengikuti kampanye mereka, tentu sangat menarik ya. Baik, saya cek dulu halaman berapanya. Halaman 15. Dicek ya halaman 15. Twitter Pak SBY. Oke ya. Saya kira tidak ada masalah teman-teman sekalian juga mengikuti perkembangan negara Indonesia walaupun sedang berada di luar sana. Karena sekarang semakin mudah ya komunikasi. Baik, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, seperti biasa teman-teman sekalian, supaya tidak ada kendala dalam proses belajar mengajar kita pada malam hari ini, kita mulai dulu. Kita awali dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun, dan apapun yang akan kita pelajari pada malam hari ini dapat membawa manfaat baik bagi diri saya sendiri maupun bagi teman-teman sekalian. Ini Mbak Winarsi ada kendala untuk suara ya, tidak bisa dengar suara saya. Sekarang masih tidak bisa dengar suara saya atau gimana? Karena yang lain saya kira bisa merespon apa yang saya katakan, jadi saya kira tidak ada masalah sama sekali ya. Yang lain bisa dengar suara saya ya? Jelas, oke. Ya, Mbak Winarsi, saya sarankan untuk dicek lagi sinyalnya atau device-nya, mungkin ada lag atau sinyalnya kurang mendukung. Jadi
mungkin handphonenya di restart dulu atau datanya dimatiin dulu langsung masuk lagi. Ya, iya, oke. Kita mulai. Topik pembahasan pada malam hari ini adalah tentang bukan sosialisasi. Sosialisasi kemarin sudah. Ini yang akan kita bahas adalah budaya politik partisipatif. Nah, di sini ada kata-kata partisipatif. Yang jelas partisipatif di sini adalah artinya berpartisipasi, jadi turut andil ya. Jadi budaya politik yang masyarakatnya turut andil untuk meramaikan politik di sebuah wilayah atau negara. Nah, mari kita bahas satu persatu secara detail. Apa itu pengertian budaya politik partisipatif? Budaya politik partisipatif itu adalah budaya politik yang berarti masyarakatnya ikut serta dalam suatu usaha bersama dengan orang lain untuk kepentingan bersama. Yang namanya partisipatif di mana-mana itu pasti adalah artinya ikut serta. Nah, kalau dalam hal ini kita pembahasannya adalah budaya politik partisipatif, berarti masyarakat itu ikut serta dalam suatu usaha bersama dengan orang lain untuk kepentingan bersama. Sebenarnya politik itu definisinya adalah sebuah kegiatan yang dilakukan bersama dan tujuannya bersama. Karena tapi yang selama ini mungkin beberapa oknum-oknum menyalah artikan, kadang-kadang hanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Tetapi secara teori, secara ilmu ya, bahwa politik itu adalah sesuatu kegiatan ya yang isinya di dalamnya tersebut adalah untuk kepentingan bersama, tujuannya untuk kepentingan bersama dan dilakukan untuk kepentingan bersama atau dilakukan bersama-sama. Dalam hal ini budaya politik partisipatif bahwasanya masyarakat itu ikut serta dalam suatu usaha bersama-sama dengan orang lain untuk kepentingan bersama. Nah, di sini budaya politik dalam hal ini adalah budaya politik partisipatif itu harus sebangun dan selaras dengan sistem politik demokrasi. Sistem politik demokrasi itu adalah sistem politik yang dia tidak mementingkan kepentingan individu. Berarti bahwa sistem politik demokrasi itu adalah sistem politik yang dia menghargai pendapat orang lain dan semua orang itu berhak untuk menyuarakan kepentingannya, menyuarakan pendapatnya, menyuarakan hak dan kewajibannya. Jadi yang namanya budaya politik partisipatif itu harus sejalan dengan prinsip-prinsip politik demokrasi yang dia lebih mementingkan kehidupan bersama, kemudian tenggang rasa toleransinya tinggi gitu ya, memperhatikan dan menghargai kepentingan bersama, menghargai hak dan kewajiban masyarakat dan sebagainya. Itu budaya politik partisipatif. Nah, adapun di sini ada beberapa ciri-ciri warga yang memiliki budaya politik partisipatif. Apakah Anda termasuk dari warga yang berbudaya politik partisipatif? Ya, kita cek dari beberapa ciri berikut ini. Kalau misalnya kalian merasa dari ciri-ciri tersebut kok nggak gue banget ya, kok saya nggak ada ya, berarti kalian bukan warga yang memiliki budaya politik yang partisipatif. Mari kita cek satu persatu. Yang pertama, orang yang disebut sebagai warga yang memiliki budaya politik partisipatif jika yang pertama adalah warga tersebut memiliki kesadaran untuk taat pada peraturan dan kebijakan tanpa perasaan tertekan. Jadi yang namanya orang atau sebuah warga yang dia memiliki budaya politik partisipatif artinya dia ikut serta atau ikut andil dalam
kegiatan politik-politik tertentu yang ada di Indonesia atau suatu negara, kalau dia itu sadar sepenuh hati dan taat pada peraturan kebijakan tanpa perasaan tertekan. Jadi kalau misalnya ada aturan tidak boleh membunuh orang, ya sudah, dia tidak akan membunuh orang tanpa tertekan, ya, tanpa tertindas. Maksudnya, hobi saya kan membunuh, ini kenapa sih harus ada peraturan tidak boleh membunuh gitu ya, misalnya gitu. Saya tertekan nih, saya harus bunuh orang nih. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya seseorang itu tidak tertekan, jadi menaati peraturan kebijakan tanpa perasaan tertekan, berarti dia adalah ciri-ciri orang yang memiliki budaya partisipatif. Contoh lain, kalau naik motor itu harus pakai helm, itu aturannya. Nah, kalau misalnya seseorang itu, kalau Anda semua, misalnya kalian-kalian itu kalau naik motor pakai helm dan merasa saya tidak merasa terpaksa kok pakai helm, tidak merasa terpaksa, tidak takut, tidak merasa bahwa saya pakai helm itu supaya tidak tertilang. Ya, saya merasa bahwa pakai helm ini karena aturan negara, aturan pemerintah. Kalau tidak pakai helm, biar kalau jatuh kepalanya tidak membentur aspal dan tidak mengalami cedera gitu ya, tidak berbahaya gitu ya. Jadi tidak tertekan, ya itulah ciri-ciri warga yang berbudaya politik partisipatif. Jadi ikut peraturan tanpa rasa tertekan. Kemudian yang kedua, warga tersebut menyadari adanya kewenangan atau kekuasaan pemerintah. Jadi masyarakat itu sadar benar bahwa pemerintah itu memiliki kewenangan atau kekuasaan. Jadi ya sadar betul bahwa di atas sana ya ada pemerintah yang memang mempunyai kewenangan atau kekuasaan, dan selalu berpositif thinking bahwa memang kewenangan dan kekuasaan yang pemerintah lakukan itu adalah semata-mata untuk mengatur jalannya roda pemerintahan yang ada di negara ini, di negara Indonesia ini. Jadi ya sadar betul ya. Kemudian yang ketiga, warga memiliki kesadaran akan peran, hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Jelas ya. Kemudian memiliki pengetahuan dan kepekaan yang cukup terhadap masalah atau isu-isu mengenai kehidupan politik negaranya. Jadi seperti sekarang kalau lagi ada gempar-gemparnya politik yang ada di DKI, pemilihan kepala daerah ya atau gubernur, ya kita memiliki pengetahuan ya, setidaknya kita tahu ada 3 calon yang akan jadi gubernur. Kemudian kita peka ya dengan mengikuti beritanya, kemudian kita tidak memihak salah satu gitu ya. Kemudian kita juga pandai dalam menanggapi isu-isu mengenai kehidupan politik. Misalnya sekarang kan banyak sekali isu yang meramaikan pemilihan kada di Jakarta ya. Sekarang yang masih ramai itu adalah tentang penistaan agama dan sebagainya. Itu yang menjadi marak sekarang tuh masih booming. Kemudian kemarin terkait dengan telepon disadap, terus dikait-kaitkan dengan pemilu kada. Nah ini setidaknya kita bisa bijak dalam menangani atau menghadapi masalah-masalah isu-isu yang sedang menerpa ya, tentu saja masalah-masalah politik yang sedang melanda negara kita. Nah kemudian yang selanjutnya adalah mampu dan berani memberikan masukan, gagasan, tuntutan, kritik terhadap pemerintah. Jadi kalau misalnya seorang warga itu kok merasa tidak cocok dengan kebijakan atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang diusulkan pemerintah itu ya, jadi ya tidak ada salahnya kalau memberikan kritik, kemudian masukan, gagasan, bahkan tuntutan kepada pemerintah bahwa misalnya kebijakan tersebut terlalu memberatkan, kebijakan tersebut terlalu merugikan dan sebagainya. Jadi mampu dan berani, karena kita hidup di negara yang demokrasi, di mana pendapat rakyat, kemudian usulan rakyat serta gagasan rakyat itu seharusnya didengarkan dan harus dihormati. Begitu. Jadi itu ciri-ciri warga yang memiliki budaya politik partisipatif. Kira-kira ada nggak dari kelima ciri-ciri tersebut Anda di dalamnya? Kalau nggak ada, ya berarti Anda bukan warga negara yang memiliki budaya politik partisipatif.
Setidaknya ada satu atau dua. Ada sebagian ya. Berarti kalian termasuk warga Indonesia yang memiliki budaya politik partisipatif. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada ahli kewarganegaraan yang namanya Ramlan Surbakti. Dia mengungkapkan ciri-ciri politik partisipatif itu apa. Yang pertama, politik partisipatif itu adalah politik yang diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana putusan politik. Jadi yang namanya politik partisipatif di sini yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti ini adalah politik yang memang diarahkan, sengaja dibuat untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat pelaksana putusan politik. Jadi seperti tadi yang definisi yang sudah saya sampaikan, bahwa politik partisipatif itu adalah keikutsertaan seluruh warga negara Indonesia dalam aktivitas politik. Otomatis kalau seluruh warga negara itu dilibatkan dalam kegiatan politik, usaha untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik itu sudah dianggap baik, sudah dianggap benar ya, karena melibatkan warga masyarakat. Jadi pemerintah tidak dianggap lagi sebagai pusat penentu atau pembuat keputusan. Kalau politik partisipatif ini dilaksanakan, berarti segala keputusan atau segala peraturan, gagasan, ide pokok dari ide atau usulan serta kritikan, tuntutan dari masyarakat itu didengarkan sehingga menjadi putusan politik yang baik yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan tadi pembuat dan pelaksana putusan politik. Politik partisipatif itu merupakan kegiatan yang berhasil atau efektif ataupun yang gagal itu dapat mempengaruhi pemerintah. Jadi kegiatan yang berhasil maupun yang gagal itu tetap mempengaruhi pemerintah. Itu ciri-ciri politik partisipatif. Karena tindakan yang berhasil ataupun yang gagal itu pasti akan ada alasan-alasan tertentu kenapa dia bisa berhasil, kenapa itu bisa gagal. Kemudian kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasanya dapat diamati karena bukan perilaku batiniah. Ya, tadi karena politik partisipatif ini adalah keikutsertaan dari masyarakat atau warga negara Indonesia yang aktif dalam kegiatan politik itu sendiri, jadi perilaku individu warga negara itu bisa diamati gitu ya, karena politik partisipatif itu tidak melihat perilaku batiniah jadi bukan melihat klinik ya gitu. Kemudian melalui prosedur wajar dan tidak berupa kekerasan. Ya, politik partisipatif ini yang dilakukan di negara Indonesia ya, atau sebuah negara itu dilakukan melalui prosedur-prosedur yang wajar, nalar, logik gitu ya, tidak berupa kekerasan. Jadi untuk misalnya untuk memilih pilkada ya, dalam pilkada ada 3 calon, jadi harus perang bunuh-bunuhan itu tidak. Jadi harus melalui prosedur wajar, misalnya dengan kampanye dulu, kemudian debat dulu, kemudian penyampaian visi misi, dan akhirnya sampai ke pemilu, sampai penghitungan suara, dan akhirnya ketemu tuh siapa yang menjadi pemimpin. Nah, itu prosedur wajar, tidak berupa kekerasan, tidak saling bunuh-bunuhan seperti zaman dahulu. Kalau zaman dulu untuk merebut kekuasaan atau menempati sebuah kekuasaan itu tidak ada musyawarah mufakat dengan rakyat atau dengan negara lain atau dengan wilayah lain. Yang ada ya saling serang menyerang. Siapa yang kalah ya berarti dia harus mundur, siapa yang menang dialah yang menjadi raja atau penguasa begitu.
Kemudian politik partisipatif itu dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Langsung itu artinya dengan apa namanya, pemilu langsung ya, dengan dilakukan secara perorangan langsung, membuat keputusan dan sebagainya. Secara tidak langsung itu mungkin dengan perantara-perantara tertentu, misalnya pembuat keputusan itu adalah pemerintah, rakyat hanya bisa memberikan usulan atau kritik dan sebagainya. Kritik itu disampaikan oleh rakyat ke misalnya wakil DPR. Di setiap provinsi itu kan ada tuh wakil DPR-nya. Kemudian wakil DPR kemudian meneruskan ke pusat dan merumuskan peraturan-peraturan tertentu yang berlaku di sebuah negara dengan usulan-usulan dari rakyat tadi. Nah, itu dengan secara tidak langsung. Jadi politik-politik yang disampaikan secara tidak langsung tapi melalui perantara. Nah, bagaimana sesuatu itu bisa disebut partisipan atau partisipasi yang baik, ya? Bagaimana bisa mengidentifikasi bahwa seseorang itu berkualifikasi? Berkualifikasi itu artinya sudah sesuai menjadi partisipasi yang baik. Yang pertama adalah partisipasi positif, di mana partisipasi ini adalah partisipasi yang mendukung kelancaran usaha bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jelas ya? Kemudian partisipasi kreatif. Partisipasi kreatif itu adalah keterlibatan yang berdaya cipta. Tidak hanya mengikuti begitu saja suatu kegiatan yang direncanakan oleh pihak lain, tetapi juga tidak juga melaksanakan instruksi yang diperintahkan oleh atasan, tetapi juga memikirkan sesuatu yang baru. Jadi yang pertama tadi partisipasi positif, ya. Ada sebuah kegiatan, misalnya pemilu ya, pemilu presiden ya. Nah, yang disebut masyarakat yang memiliki partisipasi positif, dia mendukung secara penuh kelancaran usaha bersama tadi melaksanakan pemilu dengan misalnya jadi panitia KPUK, kemudian ikut mencoblos, kemudian ikut aksi damai, artinya tidak berbuat anarkis selama pemilu, jadi tidak saling menghasut sama satu sama lain dengan tokoh atau calon pimpinan tertentu gitu ya. Jadi itu namanya partisipasi positif. Partisipasi kreatif itu kalian melakukan partisipasi positif artinya mendukung kelancaran atau usaha bersama tadi untuk mencapai tujuan, tetapi kalian juga memikirkan sesuatu hal baru yang kreatif. Bagaimana caranya supaya kegiatan suatu kegiatan, khususnya yang dibicarakan di sini adalah kegiatan politik, itu bisa terlihat fresh gitu ya, bisa terlihat baru, kreatif gitu ya, dengan tidak hanya mengikuti begitu saja aturan-aturan yang ada atau instruksi-instruksi dari atasan, tetapi menciptakan sesuatu hal yang baru untuk bisa dilaksanakan. Misalnya dulu ya, kampanye itu kan biasanya dengan memasang kertas-kertas ya, kertas-kertas di jalan, spanduk, baliho dan sebagainya. Kemudian calon-calon presiden atau calon-calon wali kota, calon-calon gubernur turun-turun di jalan, kemudian saling menyampaikan visi misinya. Tetapi dengan ide-ide kreatif, misalnya kita ya sebagai pelaku warga yang memiliki politik partisipasi yang kreatif ya, kita memiliki ide baru, contohnya tadi dengan belusukan misalnya, atau dengan memanfaatkan era digital yang sedang berkembang saat ini, contohnya internet ya, bikin misalnya blog kampanye yang dikelola oleh KPUK atau panitia yang menempelkan di situ gambar-gambar. Jadi tidak lagi pasang spanduk kemudian pasang kertas-kertas, kita jadi paperless gitu ya.
kita mengurangi penggunaan kertas, tetapi pesan-pesan itu tetap tersampaikan ke masyarakat misalnya gitu. Jadi kan sekarang paling enggak masyarakat itu satu orang tuh punya HP satu gitu ya. Dan saya kira sudah mendukung Android, sudah mendukung sosial media, kemudian mendukung internet ya seperti Android, iOS, Windows Mobile dan sebagainya. Nah, kita bisa tuh kampanye di situ. Nah, misalnya dengan media sosial Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Gitu. Kita bisa memanfaatkan itu. Jadi dengan ide baru, kemudian lebih bermanfaat dan sebagainya, itu merupakan partisipasi kreatif, dan kita bisa vote dari situ, kita bisa komentar dari situ, kita bisa mendukung, kita bisa mengecek dan update terus berita tentang calon-calon tertentu, calon-calon presiden, calon-calon wali kota, atau bisa di YouTube tadi katanya Mbak Arilin. Ya, begitu. Itu bisa, itu namanya partisipasi kreatif. Kemudian yang lainnya adalah partisipasi realistis. Partisipasi realistis ini adalah budaya politik partisipan dengan memperhitungkan kenyataan baik kenyataan dalam masyarakat maupun kenyataan mengenai kemampuan pelaksana kegiatan, waktu yang tersedia, kesempatan dan keterampilan para pelaksana. Ini masih sebagai contohnya tadi ya, kampanye. Setelah muncul ide-ide kreatif ya, misalnya kita tujuannya untuk paperless atau mengurangi penggunaan kertas, mengurangi sampah, karena kan dengan memasang spanduk, dengan menempel kertas-kertas, otomatis akan menciptakan sampah-sampah berserakan, karena sampai sekarang pun masalah sampah di Indonesia itu belum menemukan titik terang untuk bisa diatasi. Nah, ini realistis ya, partisipasi realistis ya. Tadi selain kita menggunakan internet, tetapi kita juga harus memperhitungkan rakyat-rakyat Indonesia yang dia ada di daerah-daerah pedalaman, yang dia jauh dari jangkauan internet, buru-buru punya handphone, smartphone gitu ya, televisi saja kadang-kadang nggak punya, jadi satu desanya punya satu dan sebagainya. Nah, kita harus memikirkan itu juga. Jadi dengan realistis, dengan data yang kita peroleh, misalnya kita mendatangi atau mendata daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau oleh era digital, era internet, era smartphone gitu ya. Ya dengan dengan metode konvensional tadi, baliho, spanduk, itu bisa kita alihkan ke daerah-daerah yang belum terjangkau atau tercover internet. Nah, itu kita berpikiran atau berpartisipasi secara realistis. Jadi kita memperhitungkan kenyataan, kita lihat sih kenyataan yang ada, mana daerah-daerah yang tidak ada internetnya, mana daerah-daerah yang dia memang remote area atau daerah-daerah terpencil, seperti itu. Kita bisa berpikiran realistis sehingga dalam melihat kenyataan yang ada, kita bisa melaksanakan kegiatan, mengalokasikan waktu, kesempatan, keterampilan pelaksana secara baik. Kemudian yang terakhir adalah partisipasi kritis, korektif, dan konstruktif. Nah, itu apa? Jadi di sini dalam artian keterlibatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu bentuk kegiatan, menunjukkan kekurangan atau kesalahan, dan memberikan alternatif yang lebih baik. Nah, contohnya masih di kampanye tadi ya. Ada tuh beberapa usulan, misalnya pakai baliho, pakai kertas, kemudian pakai smartphone. Kita di partisipasi kritis, korektif, dan konstruktif ini kita sama-sama mengevaluasi. Kurang lebihnya pakai baliho itu manfaatnya apa? Kerugiannya di mana? Kelebihannya di mana? Pakai internet di mana? Kelebihannya, kekurangannya di mana? Dan sebagainya. Setelah kita mengetahui misalnya kelebihannya ini, kekurangannya ini, dan ada alternatif yang tentunya akan muncul setelah mengkritisi mana kelebihan, mana kekurangan yang sudah dibahas atau didiskusikan. Begitu, itu namanya partisipasi kritis, korektif, dan konstruktif.
Nah, setelah kita ketahui budaya-budaya politik partisipatif, nah bagaimana menerapkannya? Nih, menerapkannya. Yang pertama dengan sikap dan perbuatan yang demokratis. Yang pertama, menghindari sikap angkuh, mau menang sendiri, mementingkan diri sendiri dan kelompok, keras kepala, ekstrim dan meremehkan orang. Ini tidak boleh dilakukan dalam menerapkan politik partisipan. Kenapa menghindari sikap angkuh? Karena memang untuk melaksanakan budaya politik partisipan ini kita akan berhubungan dengan orang-orang, tidak hanya orang satu, tidak hanya 2 orang, 3 orang, bahkan banyak orang ya. Sehingga sebaiknya kita menghindari sikap angkuh, mau menang sendiri, mementingkan diri sendiri atau kelompok, keras kepala dan meremehkan orang. Itu tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya, membina dan membiasakan sikap perilaku demokratis, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, dan tenggang rasa. Ini lagi-lagi karena kita memang tidak berhubungan dengan hanya 1 orang atau 2 orang, tetapi kita berhubungan dengan banyak orang, sehingga dalam perbuatan politik demokratif, budaya politik partisipatif ini, demokrasi, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, dan tenggang rasa harus dijunjung tinggi dalam menerapkan budaya politik partisipatif. Kemudian bagaimana cara menerapkan? Yang pertama, mengembangkan budaya mengajukan pendapat dan berargumentasi secara santun. Nah, supaya kita bisa menjadi warga negara yang memiliki yang berbudaya politik partisipatif, ketika kita mengajukan pendapat dan berargumentasi, setidaknya kita harus secara santun, secara halus ya. Artinya kita tetap menghargai adanya orang lain di samping kita, bahwa sesuatu itu tidak hanya menjadi kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan bersama, kepentingan orang lain juga. Sehingga ketika walaupun kita punya pendapat atau argumentasi, kita tetap harus menghargai argumentasi atau pendapat orang lain, sehingga saat kita berargumentasi atau mengajukan pendapat seharusnya kita bersikap secara santun. Yang selanjutnya, mengembangkan budaya pengambilan keputusan secara terbuka dan demokratis, serta mengembangkan sportivitas dalam berpolitik. Jadi tidak boleh ada yang curang-curangan nih dalam berpolitik partisipatif. Jadi pengambilan keputusan harus terbuka dan demokratis. Jadi seperti penghitungan suara saat pemilu ya, harus terbuka dan demokratis. Artinya tidak boleh itu hanya cuma satu yang menghitung. Yang menghitung suara itu ada tata caranya, ada pembuka kartunya, ada yang menulis, ada saksinya, sehingga jelas, transparan, terbuka ya, demokratis, dan harus sportif, tidak ada kecurangan-kecurangan. Kemudian yang selanjutnya, biasakan proses rekrutmen pemimpin, kader itu secara transparan, berdasarkan kualifikasi dan tolok ukurnya yang diketahui secara luas. Tadi seperti yang saya ketahui, dalam pemilihan sesuatu pun atau perekrutan pimpinan atau perekrutan pegawai itu harus transparan. Jadi misalnya Partai Golkar membutuhkan sekretaris jenderal, membutuhkan bendahara itu ya. Nah, ada beberapa orang yang mencalonkan diri, kemudian muncullah satu nama yang diterima, tetapi tidak transparan bagaimana proses perseleksian, kemudian bagaimana proses penilaiannya, bagaimana proses tesnya, itu tidak dijabarkan, sehingga orang-orang yang lain yang mendaftarkan diri tadi itu bertanya-tanya, gimana sih penilaiannya, kok nggak ada transparansi dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Jadi dalam proses rekrutmen sesuatu staff atau suatu posisi itu harus transparan. Bagaimana cara seleksiannya, bagaimana cara penilaiannya, tahap-tahap apa saja yang dilalui, itu harus transparan dan jelas gitu.
Kemudian mengembangkan budaya keterbukaan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu itu tidak boleh dipendam, jadi harus disampaikan. Terbuka. Jadi misalnya saya tidak suka dengan orang itu, harus disampaikan. Jadi jangan sampai hanya menggerundel di belakang, nggak suka orang itu gini 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 gini. Nah, nanti kalau dengan adanya budaya yang saling ngerasani tersebut, jadi saling membicarakan orang di belakang, itu akan menjadi negative thinking yang akan menyebar kemana-mana, dan itu tidak baik. Lebih baik walaupun itu menyakitkan, lebih baik dibuka atau disampaikan gitu ya. Dan toh itu nanti akan ada jalan keluarnya, bagaimana cara mengatasi permasalahannya ya, gitu. Nah, ini sebagian sudah saya sampaikan tadi di awal. Jadi contoh perwujudan budaya politik partisipatif, mengikuti pemilihan umum, jelas ya. Kemudian mengikuti berbagai jajak pendapat. Nah, berarti dengan mengikuti tersebut, mengikuti pemilihan umum, mengikuti jajak pendapat, otomatis kalian sudah berpartisipasi dalam budaya politik. Kemudian mengikuti rapat, musyawarah, dialog, debat publik dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah bersama. Jadi ketika mengikuti rapat pun, mengikuti jajak pendapat, itu jangan mainan HP sendiri gitu ya. Yang ngomong didengerin, kemudian yang lagi debat dikritisi, kemudian yang lagi berpendapat ya harus dipahami gitu ya. Dan yang menjadi masalah saat ini adalah orang-orang Indonesia khususnya, ketika saya bedakan dengan orang-orang Taiwan gitu, kemarin saya kuliah di sana. Jadi kalau debat atau lagi diskusi, itu kalau di Indonesia itu tidak banyak sekali yang tidak memperhatikan orang-orang yang sedang bermusyawarah. Jadi enak mainan sosial media sendiri, jepret-jepret sana sini, ngobrol dan sebagainya. Jadi tidak memperhatikan orang-orang yang lagi diskusi. Tapi kalau pas di Taiwan kemarin memang benar-benar menghargai orang yang lebih berbicara. Jadi kalau misalnya ngomong tuh ya harus didengarkan, harus dilihat gitu. Nanti kalau misalnya tidak dilihat, otomatis orang yang sedang berbicara itu akan menegur. Ini mau diteruskan atau tidak, seperti itu. Jadi tidak ada rasa tidak enak untuk menegur, tidak ada rasa pekewuh dan sebagainya. Nah, itu yang sangat saya suka. Jadi langsung on the spot ya, to the point ya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah melaksanakan demokrasi secara damai, baik dalam bentuk penolakan maupun dukungan. Jadi ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang kita pengenkan, kita boleh melaksanakan demo gitu ya. Kita boleh menyampaikan pendapat kita, tetapi cara penyampaiannya itu harus secara damai dan baik. Penolakannya pun baik itu penerimaan maupun bentuk penolakannya itu secara damai dan baik. Jangan anarkis, mentang-mentang misalnya pemerintah menaikkan tarif BBM, tidak setuju ya, kemudian mengompor-ngompori warga masyarakat yang lain dan sebagainya untuk melawan pemerintah, dan akhirnya demo, kemudian membakar gedung MPR, membakar apa-apa dan sebagainya. Itu namanya bukan melaksanakan budaya politik partisipatif. Yang namanya budaya politik partisipatif, walaupun ada kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya kita boleh kok menolak, boleh kita melakukan dukungan, tetapi secara damai, secara baik, dan tidak anarkis. Kemudian selanjutnya adalah memberikan masukan, pendapat, saran, dan kritik terhadap pemerintahan. Jadi kita punya hak untuk memberikan masukan, memberikan pendapat, saran, dan kritik terhadap pemerintahan, baik itu kebijakan, baik itu aturan dan sebagainya. Kita berhak untuk memberikan masukan dan pendapat. Oke, kayaknya itu slide terakhir deh. Iya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Ini sudah lebih dari 40 menit saya kira. Masih ada 10 menit karena tadi memang saya extend kalau kira-kira tidak cukup waktunya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di pertemuan hari Senin, pelajaran sosiologi. Saya kira penjelasannya cukup jelas ya, dan kita akan
membahas bab baru di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Kita akhiri pada pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, tunggu rekamannya ya. Habis ini akan saya uploadkan ke YouTube dan akan saya sebarkan ke kalian semua. Bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti kelas pada malam hari ini, bisa langsung cek recording yang akan saya berikan ke grup Facebook. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.